Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan dilaporkan berminat untuk memperpanjang durasi peminjaman gelandang serang Real Madrid Brahim Diaz untuk 1 tahun lagi. Salah satu pemain yang sukses didaratkan AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020 adalah Brahim Diaz. Brahim Diaz resmi didatangkan AC Milan dengan status pinjaman selama 1 musim dari Real Madrid. Bergabung dengan Milan, Diaz berharap banyak menit bermain yang lebih banyak ketimbang kala memperkuat Real Madrid. Hal itu dikarenakan dirinya meski bersaing dengan nama-nama tenar seperti Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Federico Valverde, dan Martin Odegaard. Keputusan Diaz untuk menerima tawaran Rossoneri tak disia-siakan oleh sang pemain. Meski berstatus pinjaman, pemain 21 tahun tersebut tampil menjanjikan di bawah arahan Stefano Pioli. Tercatat, dia sudah mengumpulkan 15 penampilan di semua ajang kompetitif bersama Milan. Dari 15 penampilan tersebut, dia sukses mendulang 4 gol dan 1 assist. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rossoneri ingin memperpanjang durasi peminjaman sang pemain terkait penampilan impresifnya di awal musim 2020-2021. Milan yang kini menjadi pimpinan klasemen sementara Liga Italia tertarik membahas kesepakatan perpanjangan kontrak pinjaman dengan El Real. Milan berencana untuk mengajukan proposal kepada Madrid perihal penambahan masa bakti pinjaman Diaz untuk 1 tahun lagi. Diaz yang dikontrak hingga musim 2020-2021 berakhir rencananya ingin dipertahankan di San Siro hingga akhir musim 2021-2022. Milan berpendapat bahwa penambahan durasi pinjaman akan menguntungkan pemain berpaspor Spanyol itu demi perkembangannya jika dapat menghabiskan tahun keduanya berturut-turut di San Siro. Langkah tersebut diambil Milan lantaran kubu Madrid secara tegas menolak untuk melepas sang pemain secara permanen. Perpanjangan kontrak pinjaman semua bergantung pada Zinedine Zidane yang disebut lebih memilih pemain lain ketimbang Diaz di Madrid untuk jangka panjang. AC Milan bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk memaksakan hasil seri melawan Parma. Gelandang Milan Franck Kessie memuji semangat juang timnya. Dalam laga ini Milan sempat tertinggal 2 gol lebih dulu hingga menit ke-56. Namun, Theo Hernandez memborong 2 gol untuk memaksa skor akhir menjadi imbang dengan skor 2-2. Franck Kessie mengaku tidak puas meski Milan terhindar dari kekalahan dan mendapat 1 poin. Dia menyebut Milan menolak menyerah dan bahkan masih berusaha mencari gol kemenangan. Kami tidak puas dengan poin ini, karena kami ingin menang dan berjuang sampai akhir, ujar Kessie kepada Sky Sport Italia dan Milan TV. Penting untuk tidak kalah, khususnya di malam seperti ini ketika segalanya seperti tidak berjalan lancar, tapi kami bereaksi dengan sangat baik. Bagusnya kami tidak pernah menyerah dan kami ingin jalan terus setelah mencetak gol penyeimbang untuk meraih kemenangan, kata Kessie. Dengan hasil ini, AC Milan menjaga catatan tak terkalahkan di Liga Italia. Tim arahan Stefano Pioli itu masih nyaman di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 27 poin dari 11 pertandingan, unggul 3 angka atas Inter Milan yang ada di urutan kedua. Lebih lanjut, Kessie menegaskan komitmennya bersama Milan usai perubahan signifikan yang terjadi di bawah asuhan Stefano Pioli. Yang terjadi adalah kedatangan pelatih baru dan beberapa pemain baru, jawab Kessie ketika ditanya apa yang berubah di Milan. Pelatih menciptakan persatuan yang luar biasa di dalam grup. Saya tidak pernah ingin pergi dan tidak ada orang di klub yang meminta saya untuk pergi. Saya di sini, saya memiliki kontrak dan saya ingin bertahan sampai akhir. Saya bahagia di Milan dan kami ingin memenangkan sesuatu yang penting, tegasnya. Salah satu kunci kebangkitan AC Milan musim ini adalah kehadiran Zlatan Ibrahimovic. Tak bisa dipungkiri, sejak kedatangannya kembali ke San Siro, Zlatan Ibrahimovic memberikan semangat baru di AC Milan. Padahal,
Usianya saat ini sudah tak lagi muda. Pengakuan bomber andalan AC Milan, Zlatan Ibrahimovic soal kemampuannya yang dinilai telah banyak berubah. Zlatan Ibrahimovic menyebut bahwa apa yang dimilikinya saat ini berbeda dari 10 tahun silam. Tak bisa dipungkiri kembali bahwa Zlatan Ibrahimovic menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan Rossoneri saat ini. Bagaimana tidak, sejak bergabung di bursa transfer musim dingin lalu, ia menjadi pilar andalan AC Milan. Musim lalu, Ibra mampu mengangkat tim asal Milano Italia itu dari posisi 12 finish di urutan 6 klasemen Liga Italia. Bahkan, kegarangan mantan penyerang Barcelona itu belum luntur di musim ini. Meskipun telah berusia 39 tahun, namun dalam 6 laga yang telah dilakoni Zlatan Ibrahimovic mampu mengemas 10 gol. Kegarangan Ibra yang seakan belum luntur termakan umur, menuai banyak komentar positif dari berbagai kalangan. Namun baru-baru ini, Zlatan Ibrahimovic membuat pengakuan bahwa dirinya yang sekarang sangatlah berbeda dengan 10 tahun silam. Saya memiliki banyak pengalaman, gol tidak pernah menjadi masalah, saya terus maju. Saya bukan pemain yang sama seperti saya 5 tahun lalu. Saya bukan pemain yang sama seperti 10 tahun lalu. Terang Ibrahimovic dikutip dari laman Sempre Milan. Meski memiliki fisik yang dinilai masih mumpuni, namun Ibrahimovic menyebut tidak ada pengecualian bagi siapapun bahwa fisik akan berubah seiring bertambahnya usia. Ketika semua pasti berubah, hal tersebut juga terjadi untuk kondisi fisik. Bahkan, secara terang-terangan penyerang gag andalan Rossoneri menyebut dirinya sudah tak sanggup lagi lari. Saya jujur mengatakan bahwa saya tidak berlari seperti yang saya lakukan sebelumnya. Namun, untuk menutupi kekurangan itu, saya memilih untuk berlari cerdas di Liga Italia. Lebih lanjut, mantan pemain Ajax itu juga menyoroti bahwa Liga Italia lebih sulit bagi seorang striker mencetak gol. Alasan Liga Italia sulit bagi seorang striker ialah karena sangat teknis dan filosofi Italia adalah untuk tidak kebobolan daripada mencetak gol, katanya. AC Milan melakoni laga kandang melawan Parma pada pekan ke-11 Liga Italia 2020-2021 di Stadion San Siro Minggu 13 Desember 2020. Dari laga Serie A, AC Milan tampil lebih mendominasi pada babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 67%. AC Milan juga melepas 21 tembakan dengan 10 diantaranya tepat ke arah gawang Parma. Namun, Parma rupanya bermain lebih efisien dengan mencetak 2 gol dari 3 tembakan tepat ke arah gawang. Hakan Calhanoglu mencetak hat-trick aneh dalam laga tersebut. Calhanoglu menjadi pemain keempat di Liga Italia sejak 2004-2005 yang 3 tembakannya membentur tiang gawang. Pertandingan baru berjalan 5 menit, AC Milan sudah harus kehilangan Matteo Gabbia karena cedera usai dilanggar Andreas Cornelius. Gabbia pun harus keluar dan digantikan oleh rekrutan anyar AC Milan dari Olympique Lyon yaitu Pierre Kalulu. Laga melawan Parma kali ini merupakan debut Kalulu di Liga Italia bersama AC Milan. Namun, Kalulu justru menjadi petaka bagi AC Milan pada menit ke-13 saat Hernani mencetak gol untuk Parma. Gervinho memenangi duel 1-1 dengan Kalulu di sisi kanan pertahanan Rossoneri. Gervinho mengirimkan umpan silang ke kotak penalti dan langsung disambat dengan tendangan kaki kanan Hernani. Skor 1-0 untuk keunggulan Parma. AC Milan langsung menjawab gol pertama Parma pada menit ke-24 lewat gol penyeimbang dari Samu Castiglione. Castiglione sukses memanfaatkan umpan backhand dari Brahim Diaz yang meneruskan umpan silang dari Theo Hernandez. Laga bagi AC Milan, gol tersebut dianulir oleh wasit Francesco Fauni karena Castiglione berada dalam posisi offside. AC Milan gagal menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atas Parma. Alessio Romagnoli dan kawan-kawan terus-terusan mengebor pertahanan Parma setelah gol Castiglione dianulir. Akan tetapi, rapatnya barisan pertahanan Parma masih belum bisa ditembus oleh barisan penyerang AC Milan. AC Milan seperti bernasib sial pada babak pertama melawan Parma. Menit ke-40, tendangan Brahim Diaz dan Hakan Calhanoglu secara bergantian membentur tiang gawang Parma dan gagal berbuah gol. Padahal, kiper Parma Luigi Sepe sudah tak mampu menjawab tendangan Diaz dan Calhanoglu tersebut. Calhanoglu kembali membahayakan gawang Parma lewat tendangan bebas pada menit ke-45. Akan tetapi, Parma kembali beruntung karena bola tendangan Calhanoglu masih membentur tiang gawang. AC Milan pun belum mampu menyamakan kedudukan di babak pertama dan harus tinggal 0-1 saat jeda turun minum.
babak kedua dimulai, AC Milan tak mengundurkan serangannya ke lini pertahanan Parma. Rossoneri langsung mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-51 lewat tendangan Calhanoglu. Namun, lagi-lagi tiang gawang menjadi biang kerok kesalahan AC Milan untuk menyamakan kedudukan. AC Milan justru kebobolan lagi pada menit ke-56 lewat sundulan Jasmine Hartic. Memanfaatkan umpan silang dari Hernani, Hartic menimbul bola yang gagal diantisipasi oleh Gianluigi Donnarumma. AC Milan langsung membalas gol Hartic 2 menit berselang lewat Theo Hernandez yang menimbul bola sepak pojok dari Calhanoglu. AC Milan terus berupaya mengejar ketertinggalan dengan menekan lini pertahanan Parma lewat skema serangan yang dikomandoi Calhanoglu. Akhirnya, AC Milan menyamakan kedudukan saat pertandingan sudah memasuki masa injury time. Theo menjadi pahlawan dengan mencetak gol keduanya pada laga tersebut pada menit ke-90. Laga pun berakhir dengan hasil imbang dengan skor 2-2. Dengan hasil tersebut, AC Milan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka hingga gagal menjadi 23 laga berturut-turut sejak musim lalu. Selamatnya wajah AC Milan dari kekalahan Parma membuat sang pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan pujian. Pelatih asal Italia itu secara khusus memuji kualitas Theo Hernandez yang menjadi pahlawan AC Milan dari kekalahan. Menurutnya, kualitas teknis dan fisik bek sayap berusia 23 tahun tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata. Ia pun menilai pemainnya itu akan tumbuh menjadi salah satu bek yang bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa AC Milan. Theo adalah pemain yang fantastis. Dia memiliki kualitas teknis dan fisik yang sangat baik, kata Stefano Pioli dikutip dari laman Sempre Milan. Dia masih bisa tumbuh banyak dalam konsentrasi, tetapi pemain seperti ini dengan kekuatannya luar biasa dan sulit untuk meminta lebih banyak darinya, puji Pioli. With my head